siapa mengerjakan apa dalam tim ini. Kalau tim ini punya tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada pada kode untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Misalnya kegiatan ekonomi kementerian masyarakat, bantuan langsung tunai, pembangunan rumah rakyat. Karena beberapa indikator dari kemiskinan itu adalah tadi sudah dijelaskan bahwa mereka tidak memiliki rumah yang layak huni, faktor kesehatan yang kurang baik, itu semua indikator daripada selain pendapatan yang rendah. Dan karena itu kita berharap sebentar ini PD-PD yang memiliki program untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat bisa menyampaikan program-programnya sehingga kita dalam tim ini bisa mendampingi kita mengawal program-program itu sehingga betul-betul bisa berhasil, program itu bisa berhasil dan bisa memberi manfaat bagi rakyat kita yang dikategorikan miskin. Seperti data yang disampaikan tadi bahwa jumlah mereka yang tergolong miskin ekstrim di Pulau adalah 2.220 kakak atau 7.960 jiwa. Ini jumlah yang cukup besar dibanding yang di penduduk kita yang 41 ribu lebih ini, berarti sudah sekian 24% ya dari jumlah penduduk kita. Dan sesuai dengan arahan Bapak Wapres bahwa kalau bisa sampai di tahun 2024 itu bukan 24% lagi, tapi sudah 0%. Artinya sudah tidak ada lagi yang miskin ekstrim. Ini menjadi tanggung jawab kita semua sehingga nanti besok program yang akan dilakukan oleh dinas, kalau dinas jalan sendiri, tapi kita berkolaborasi supaya kita tahu apa yang kita lakukan ini berhasil atau tidak, menanggulangi kemiskinan atau tidak. Karena ini sangat penting. Tugas pemerintah itu mensejahterakan rakyat, sehingga perlu kita dalam melaksanakan program ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan ini. Jangan sendiri-sendiri, tapi lapor kepada bupati sebagai penanggung jawab tim ini sehingga semua bisa berlangsung dengan di bawah pemilihan bupati selaku pimpinan daerah. Sebagai contoh, penyaluran BLT ada dari kabupaten, dari provinsi dan juga dari pusat. Kemarin dari pusat sudah mulai dilaksanakan ya BLT berdasarkan pos. Kita dari kabupaten sampai bulan kemarin belum dan diharapkan nanti pada saat Anda membagikan rencana ada musyawarah di Ron ya. Kalau bisa pada saat musyawarah itu secara perdana disilakan oleh bupati wajib penduduk yang ada di Ron dan yang lainnya bisa dibagi oleh petugas yang ada dan juga panitia sebagai anggota dalam tim ini bisa langsung mendampingi untuk pembagian itu. Sedangkan untuk beda lain seperti pertanian, perikanan dan perindustrian serta PUP naik ke rumah rakyat itu termasuk dalam kategori harus diserahkan kepada mereka yang betul-betul tidak memiliki rumah yang layak, sehingga betul-betul masyarakat yang miskin itu bisa terjawab melalui bantuan itu. Pengalaman menunjukkan bahwa ada orang yang sudah memiliki rumah yang bagus, tapi masih lagi diberikan rumah oleh pemerintah. Ke depan ini akan didata dengan banyak orang yang mengajukan permohonan meminta rumah, tapi kita belum tahu sudah punya rumah kan belum. Kalau dia sudah memiliki rumah, jangan dulu prioritaskan mereka yang sama sekali belum memiliki rumah layak, sehingga benar-benar yang menerima rumah itu orang yang miskin tadi.
nanti data kemiskinan itu bisa dibagi ke polisi semua supaya mereka bisa tahu kalau ini kalau dia juga untuk dapat rumah cek namanya ada di data itu tidak. Kalau namanya tidak ada perlu dipertanyakan, jangan sampai dia sudah punya rumah yang baik baru pura-pura minta rumah lagi. Kemudian untuk pertanian, tahun ini kita programkan kebunnya, nanti diusahakan supaya pada saat pembagian bibit atau lain-lain, agar kita semua tahu dan program ini bisa kita kawal sehingga bisa ada hasil atau manfaat terkait kita. Kalau itu tujuan untuk meningkatkan pendapatan rakyat, ya kita kawal supaya bisa ada panen yang besar untuk rakyat dan pasar yang kita siap. Apakah pendekok ada kan? Jadi pendekok punya juga tanggung itu kalau bisa beli dulu baru jual kepada dia ketiga. Dan uangnya itu ya serahkan pada kelompok masyarakat ya. Begitu pula di kesehatan tadi salah satu indikator itu ya kesehatan masyarakat yang masih rendah, mungkin karena memiliki rumah yang kurang layak sehingga lingkungan tidak terjamin. Lalu ada saya mendapat masukan dari usulan dari masyarakat mengenai pembangunan MCK di tiap-tiap rumah, terutama di negeri kemarin kepala kampung ada ketemu untuk minta MCK karena mereka punya sembarang. Nah, ini juga mengalami kesadaran masyarakat. Kemudian perikanan kami ada bantuan hibah 30 ya, setelah dicoba dari 40 bekas menjadi 30 itu didata baik-baik nilainya yang betul-betul miskin dan namanya adalah ini yang dapatnya kasih ke orang yang sudah punya perahu. Dan di desa juga demikian ada program-program yang ditujukan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Data betul yang memang membutuhkan itu baru diserahkan kepada masyarakat. Sehingga tujuan kita untuk menanggulangi masyarakat miskin sebenarnya ini sampai di tahun 2024 itu bisa tercapai seperti apa yang diharapkan pemerintah pusat yaitu 0% dari 24 menjadi 0%. Tahun ini kita harus tahu peningkatan dari 24 itu bisa turun sampai dapat berapa persen. Di akhir tahun kita harus evaluasi. Ada tim yang rencana mau melakukan inilah kan dari BPS atau dari pusat. Jangan sampai mereka sudah baik lalu bukannya turun tapi naik lagi yang kita mungkin sementara saya seperti itu. Saya mohon kepada Bade untuk beri gambaran tentang program-program yang kita lakukan di tahun ini dalam rangka menuntaskan kemiskinan. Terima kasih. Shalom. Kita keluarkan dari garis kemiskinan. Coba lihat di Pak Kabit, coba. Ya, yang tadi itu. Di atas satu. Ya. Ini Bapak Ibu kalau kita lihat PO P1 dan P2 itu P1 itu indeks kedalaman miskin. Kemudian P2 itu ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin. Itu cenderung kita jauh gapnya. Jadi antara yang apa ya jauh sekali gapnya. Ada di sini tidak yang ya satu slide di atasnya lagi Pak Kabit. Ya ini. Oke. Di sini garis kemiskinan. Suatu kakak itu dikatakan miskin kalau dia di bawah garis kemiskinan. Saya langsung saja ke poin terkait gangguan ini. Memang rencana bantuan sosial itu akan diberikan pada saat Musrembang Kabupaten, maka kami itu dibayarkan bantuan kemiskinan ekstrim dibagi pada saat itu. Namun sampai sekarang
Kami sudah kirim ke para kepala kampung untuk mereka kembali lihat apakah nama-nama ini benar layak bisa masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrim atau tidak, ataukah mungkin ada penambahan baru supaya jangan sampai ada yang tercecer. Contohnya seperti masalah yang kemarin Mama Mati di Manoki. Nah, itu bagian yang tercecer. Karena data kemiskinan ekstrim yang pertama waktu kita pembagian itu kan ya kita kejar waktu sehingga waktunya hanya kurang lebih 3 hari kan kita data itu. Kita padukan data dari data DPKS dengan data dari PMK waktu itu. Nah, sekarang mungkin kita harus lebih baik lagi. Kita data ulang melalui para kepala kampung. Jadi kemarin saya sudah sampaikan pada saat musrembang, kami sudah kirim data itu ke kepala kampung, dan saya harap dalam minggu ini, dalam 1-2 minggu ini, para kepala kampung sudah bisa mengirimkan data kembali ke kami, ke dinas sosial, untuk kami cross check kembali antara orang-orang yang mendapat bantuan BPNT yang sekarang sedang berjalan, Santoso sedang membantunya ini sebanyak 600 lebih ya, tidak salah. Nah, dengan PMK kami sudah bicara koordinasi dengan pendamping kampung untuk kita proses data, dan itu sudah kita lakukan bulan lalu. Nah, mudah-mudahan secepatnya kalau sudah selesai datanya kita olah. Kalau bisa ya tahap pertama itu bulan April awal itu sudah harus bagi 3 bulan pertama ya. Nah, tapi kalau tidak ya terpaksa kita bagi 6 bulan sekali, jadi 1 tahun 2 kali kita bagi. Tapi kalau memang ini saya bilang kemarin kami baru rapat di kantor, saya bilang kalau bisa 1 tahun 4 kali kita bagi 3 bulan. Yang penting kita cocokkan dengan operasional ininya. Kalau misalnya bisa ya, kalau bisa 1 tahun 4 kali kita bagi. Program unggulan yaitu penempatan lahan pekarangan dengan prioritas komoditas unggulan jagung. Dari kegiatan pemadaman lahan pekarangan ini, target kita 800 kepala keluarga dengan luas lahan kurang lebih 1,5 hektar 1 kepala keluarga. 1,5 hektar untuk jagung dan kurang lebih 20 kali 20 untuk pekarangan untuk tanaman sayuran. Kegiatan kita akan dilaksanakan di 13 distrik. Kami sudah rapat kemarin untuk memetakan dari 800 KKA. Kita akan bagi di beberapa daerah prioritas. Ada 4 daerah prioritas, yaitu distrik Wasio, distrik Teluk Bairi, Kere, Nitiwar, Tasye. Ini sebagai daerah sentra prioritas yang kita akan berikan program sekitar 125 kakak dan 18 kakak. Sedangkan di daerah-daerah yang lain macam Ron itu sekitar 40 kakak, Roswal, jadi semua distrik ada. Kita sesuaikan dengan jumlah 800 kakak target kita yang sesuai dengan anggaran kita. Untuk itu berkaitan dengan pengendalian masyarakat ekstrim ini dari Dinas Pertanian, yaitu mungkin pertama kita akan meningkatkan pendapatan petaninya. Ya, jadi kalau kami melihat dari program kami, dari pemberian dana program unggulan itu, dana uang tunai akan kita berikan ke setiap kepala keluarga itu senilai 6 juta per kepala keluarga. Yang diseleksi dari kelompok-kelompok tadi. Ada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Kemudian sekitar 3 juta itu untuk sarana produksi. Jadi ada pupuk, ada sarana peralatan pertanian ringan dan
obat APD pestisida. Kami kalkulasi sekitar 9 juta. Nah, itu yang akan diperuntukkan ke masyarakat 800 kepala keluarga. Nah, dengan uang tunai senilai 6 juta per kakak, target 800. Kami analisa dari kegiatan kami khusus tanaman komoditas jagung untuk meningkatkan pendapatan petani, khusus kegiatan jagung. Dengan luasan kami perkirakan 1,5 hektar. Itu analisa kami untuk panen jagung kalau sampai produksi dijadikan jagung betulan yang akan kita jagung besi 2 yang kita akan pasarkan, itu standar nasional dari produksi jagung itu berkisar 3 sampai 8 ton per hektar. Nah, kita rata-ratakan saja di Undama sekitar 4 ton per hektar dari hasil. Nah, analisa kami dari kegiatan 1,5 hektar itu kita mendapat kurang lebih 2 ton. Nah, dari 2 ton itu kita analisa usaha taninya, kalau benar-benar petani itu dia bisa melaksanakan secara baik, maka kita standar kita belum tahu di Perindakuk menganggarkan untuk pembelian jagung per kilo berapa, itu yang kita belum tahu, tapi kita analisa saja kalau 5.000 per kilo kita kalikan 2 ton saja itu sudah 10 juta dia satu kali musim tanam. Nah, dari 10 juta kita kalikan dari 2 musim tanam dalam 1 tahun, berarti sekitar 20 juta. Kita estimasi dari pengeluaran sarana produksi sekitar hampir 6 juta ya, sekitar pendapatan dalam satu keluarga dalam 1 tahun itu ya kita analisa sekitar 14 juta ya. Nah, untuk itu kalau kita bagikan 14 juta, setiap pendapatan dalam 1 tahun dibagikan 12 bulan, maka pendapatan petani itu akan meningkat 1,160.000. Nah, jadi iya per bulan. Dari hasil usahanya, karena kita sudah masuk pada bulan ketiga, kita analisa, kita kalau kemarin bisa cepat itu kita target dalam 1 tahun bisa 3 kali musim panen. Hanya karena kita sudah lambat, kita target 2 kali. Nah, jadi dari analisa kami bahwa untuk berkaitan dengan masyarakat ekstrim, kami sudah bisa menaikkan pendapatan dari petani 800 kepala keluarga itu estimasi 14 juta pendapatan hasil bersih dibagi 12 bulan, maka pendapatan petani menjadi 1.162. Itu belum tanaman sayurnya, itu baru khusus jagung, Pak. Jadi kalau pekarangan itu dimanfaatkan dengan tanaman sayuran lainnya, maka pendapatan juga berubah. Jadi itu mungkin dari Dinas Pertanian khusus untuk program unggulan tahun ini memang kita benar-benar fokus. Untuk itu mungkin pada hari Senin dan Selasa kami akan buka teknis dinas untuk menyampaikan program unggulan ini kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil, sehingga Bapak dulu bisa mengetahui apa bentuk. Yang jadi persoalan untuk program unggulan ini, kami Dinas Pertanian akan setelah produksi kami akan menampung hasil di setiap BBP. Nah, di setiap BBP kami akan menampung hasil dan setelah itu kami akan koordinasi dengan Dinas Koordinator. Ya, karena dalam penganggaran itu kami tidak siapkan kemasan, Pak. Nah, di dalam itu harus ada pengemasannya. Nah, ini mungkin karena tahun awal ya kita dalam penganggaran ini ada hal-hal yang kita lupakan. Ya, mungkin kalau ini sudah berhasil tahun depan itu pengemasan itu sangat penting, karena kalau kita mau ekspor keluar harus mempunyai tahu pengemasan yang baik seperti apa. Mungkin sementara yang ada ini kita gunakan karung-karung yang biasa yang kita bisa ditangkap. Jadi target kami 4 distrik ini menjadi target produksi utama. Sisanya itu daerah-daerah penyangga, yaitu daerah Soweto dan yang lain-lain sebagai daerah penyangga. Awas-ras di distrik Rasie sudah sebagai daerah utama. Sikama kami sudah target sekitar 10 hektar di lahan yang pernah dibuka oleh TNI, sampai sekarang ini juga belum dimanfaatkan karena masih bermasalah dengan wilayah dan cagar alam. Maka hanya di sekitar kampung Pulau Tiga yang bisa dimanfaatkan kurang lebih hampir 10 hektar itu, sedangkan yang lain. Nah, begitu untuk program Dinas Pertanian khusus untuk penanggulangan masyarakat ekstrim, mungkin itu adalah yang kami bisa lakukan. Sementara itu khusus untuk 800 kepala keluarga seperti itu. Yang jadi catatan ini kami minta datanya.
Artinya sehingga jangan ada tumpang tindih dari program desa dengan programnya Dinas Pertanian. Nah, untuk itu dalam kegiatan kami selama 2 hari ini kami akan sosialisasi dengan untuk pelaksanaan teknis bagaimana menyeleksi petaninya, jangan sampai dia dapat di dana desa atau di mana terus kita sasaran kita tidak tepat. Nah, itu yang mungkin kita perlu secara baik untuk menyatukan data. Ada data dari Dinas Sosial juga sudah ada di tahap itu juga mungkin sebagai panduan untuk seleksi calon petani. Nah, seperti ini. Mungkin sementara Di RON berapa banyak? 40 tapi fokus kami cuma 3 kampung. Ini Ya, jadi nanti kita kemarin fokus 40 KKI, 40 kepala keluarga. Karena dari 800 kita bagi 13 distrik, maka sekitar 40 kepala keluarga yang kita akan jangkau. Ya, setengah hektar. Ya. Cuma nanti polanya berbeda, Pak. Kita di sana tidak fokus jagung, tetapi dalam bentuk hortikultur. Jadi pemanfaatan mereka punya halaman rumah itu kita desainnya jadi sayur-sayuran. Nah, untuk itu konsep itu nanti yang punya lahan jagung, oke, kita bisa berikan, tapi kita fokus pada tanaman hortikultur atau sayur-sayuran. Ini di Sariai niat dengan ada 3 kampung yang kemarin. Benar. Maksudnya begini, kalau sudah nanti ada kalau bisa disiapkan di RON di kampung yang nanti pada saat muslim itu direncanakan. Siap. Itu sudah siapkan lahannya. Habis muslim kita harus rencanakan. Dalam jagung semua RON kan. Baik. Iya. Kegiatan yang kami lakukan mungkin kalau dilihat dari ada kegiatan dari yang sumber APBN itu ada fisik dan non fisik. Nah, di non fisik ini yang berupa kegiatan pelatihan bimbingan kepada masyarakat. Namun itu untuk secara melihat kalau itu standarnya pendapatan itu tidak cukup karena itu hitungan uang saku per hari. Tetapi kalau tidak fisik, kami dari unit dari DAK itu mewajibkan untuk kami juga melaporkan keterlibatan masyarakat di dalam pekerjaan fisik. Jadi di mana pekerjaan itu dilakukan, kami ada daftarnya melibatkan masyarakat. Karena ini dari untuk program nasional PEN, Peningkatan Ekonomi Nasional, mungkin ada hubungannya dengan program ekonomi daerah, peningkatan ekonomi daerah. Jadi bagaimana di zaman masa COVID ini masyarakat supaya mendapat. Jadi itu mungkin data yang bisa kami juga bisa sampaikan. Seperti tahun kemarin sudah mulai, jadi beberapa step kerjaan berapa masyarakat di daerah situ yang dilibatkan, dan itu wajib harus melibatkan masyarakat yang ada. Ya, mungkin kita bisa berhitung keterlibatan masyarakat dan pendapatan yang dengan bekerja. Tetapi itu kalau dilihat tadi 2 kategori, yang keluarga miskin itu mungkin ke kategori yang masih usia produktif. Nah, jadi itu kalau kita melihat dari program kegiatan yang ada di kami di pariwisata. Sementara kalau untuk kunjungan wisata ini dimulai dari tahun ini. Kemarin 3-4 minggu yang lalu ada kunjungan dari pasangan laki-laki perempuan dari Spanyol. Sebenarnya ini sudah mulai membuka jalan. Kemarin sempat ke Buruk, jadi masuk di makan, disambut dengan tari-tarian dulu, terus kemudian ya aktivitas di kampung, dan ini semua itu ya bisa meningkatkan ekonomi di masyarakat. Nah, cuma yang mudah-mudahan Omikron ini cepat berlalu, karena kami juga tahun ini sudah dapat beberapa paket, dan kemarin mereka mengeluarkan jumlah uang yang cukup besar. Bisa kami ini karena paket-paket yang dibayarkan itu terdata di kami juga. Jadi, nah itu langsung ke masyarakat. Dan kemarin 2 minggu lalu waktu mau pulang, dia ternyata
reaktif waktu terus 1 minggu harus isoman di Riyati, baru Senin kemarin dia pulang keluar dari Wasio. Jadi mungkin kalau kondisi COVID ini tidak naik, hanya begini saja turun, mungkin boleh ada kunjungan, mungkin kami bisa pengembangan dari sektor pariwisata terhadap kunjungan wisata masuk dan uang yang akan mereka pakai untuk ke masyarakat. Jadi kalau macam untuk pekerjaan, ya mungkin hanya pelatihan dan pekerjaan fisik yang ada kami yang bisa melibatkan masyarakat. Kalau ada untuk fasilitasi dari hospital, fasilitasi pengrajin yang punya sanggar-sanggar, itu ada bantuan-bantuan itu, tapi itu kan untuk seperti modal bergulir gitu ya, bukan langsung pendapatan mereka, ekonomi mereka gitu. Jadi yang bisa dipakai itu seperti kayak tadi bekerja terlibat di dalam kegiatan fisik yang tahun ini kami punya sih fokus di Pulau. Mungkin itu dari kami.